Jadi Angga ini adalah juara 1 Mapres FKUI dan juara 1 Mapres UI. Jadi buat teman-teman yang mau masuk UI harus nonton video ini. Ini kurang putih kayaknya. Jadi buat teman-teman ini ngerekam ya? walaupun Mapres tapi emang butuh persiapan mau sekalipun wawancara biasa aja. Terkait lu, menurut lu tinggian mana antara jadi Mapres UI nomor 1 atau jadi ketua BEM fakultas? Masih ada Instagramnya kalau mau buka @momentum perubahan. Ya jadi Emang apa yang mau diubah sih waktu itu? Kalau nggak salah masih ada radikalis. mungkin ya satu hal yang gue akuin, gue memang kalah. Kurang rohani. Dia walaupun Mapres UI juara 1, tapi dia nggak ngewakilin UI di ajang nasional. So, welcome back to this channel. I am Jason. To the game. Jadi guys, di sini sesuai judulnya, di sebelah gua udah ada seorang Mapres UI. Halo, Siapa namanya? Angga. Dia belum terkenal ya guys, kan? Tapi setelah ada video ini gue yakin Jadi lo akan terkenal. terkenal. Semua orang harus follow Instagram dia di sini ya, Angga Wikatama. Bener gak sih Instagramnya Angga Wikatama? Benar, follow ya follow. Nah guys, jadi sebenarnya kenapa sih gue undang dia di acara episode pertama Jendela Cita ini? Karena selain dia jadi Mapres, menurut gue dia ini salah seorang yang gue kenal, tapi hidupnya tuh balance banget. Gimana tuh Oh, maksudnya? gimana? Jadi tuh dia, menurut gue dia balance banget karena kalau misalkan lu suka dengar di manapun kayak cowok itu biasanya cuma bisa pilih pilih 2 di antara 3. Ada harta, tahta, sama wanita. Tapi menurut gue tuh dia punya semuanya. Dia balance banget secara akademiks, secara sosial, sama love-nya tuh dia wah mantep banget. Jadi intinya kita kenalan dulu kali ya. Oke, tapi Jadi lu ini aslinya dari kota mana sih, Gak? aslinya dari kota mana? Gue sebenarnya dari kecil selalu tinggal di Jakarta sih. Gue lahir di Jakarta, besar di Jakarta juga. Ya paling sih orang tua gue yang satu dari Jogja, satu dari Surabaya. Jadi orang Jawa lah, orang Jawa. Oh, jadi Angga ini adalah keturunan Jawa tapi besar di Jakarta gitu. Iya, benar. Jadi masih ada bau-bau Jawanya, masih kental nggak? Lumayan sih, lumayan. Nah, jadi buat kalian yang mau jadi Mapres harus jadi orang Jawa. Nggak gitu, Nggak nggak juga. gitu. Jadi dari manapun bisa jadi Mapres ya sebenarnya. Tentunya. Oke, jadi kita nggak usah lama-lama. Lu boleh ceritain dulu nggak sih sebenarnya Mapres itu tuh suatu ajang yang kayak gimana sih? Karena mungkin di sini nggak semuanya tuh tahu kalau Mapres itu tuh adalah suatu ajang yang menurut gua keren banget sih. Oke, jadi sebenarnya tuh Mapres emang sih banyak yang nggak tahu. Dia masuk ke kuliah tuh nggak tahu Mapres itu apa. Pas gue juga pertama kuliah, gue juga sebenarnya nggak tahu Mapres itu apa. Sebenarnya sih acara akhirnya itu Mapres itu dibuat oleh Kemenristek-Dikti atau kalau sekarang Kemendikbud ya. Mereka bikin pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, makanya mereka minta perwakilan dari tiap universitas. Nah, akhirnya universitas harus milih juga kan perwakilannya. Jadi universitas jadi punya pemilihan mahasiswa berprestasi juga. Dan akhirnya karena universitas mau milih itu biasanya dia juga butuh perwakilan dari fakultas kan. Makanya jadi tiap fakultas juga punya pemilihan mahasiswa berprestasi kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman, kalau kalian nanti juga bisa baca di judul, Angga ini adalah Mapres UI tahun 2018. 2018 benar. Nah, jadi itu dia walaupun Mapres UI juara 1, tapi dia nggak ngewakilin UI di ajang nasional. Jadi nanti kita save itu di belakangan. Jadi tadi teman-teman udah dengar kalau di tahun 2018 kan masih dipegang sama Kemenristek-Dikti. Cuman sekarang ini udah dipegangnya sama Kemendikbud ya? Kemendikbud, ya. Oke, jadi karena harus ditandingin setiap universitas, jadi dari masing-masing universitas itu bikin di fakultasnya dilombain juga gitu ya? Iya, lomba di fakultas, nanti pemenang di fakultas, lomba di tingkat universitas gitu. Oke, jadi Angga ini adalah juara 1 Mapres FKUI dan juara 1 Mapres UI. Jadi buat teman-teman yang mau masuk UI harus nonton video ini. Kita dengar tipsnya dari Mapresnya langsung. Nih gue sekarang langsung to the point aja sebagai seseorang yang nggak tertarik buat Mapres awalnya. Apa sih untungnya jadi Mapres? Ada untungnya nggak sih? Ya untungnya pasti ada sih, tapi apa sih untungnya? Untungnya ya, apa ya? Sebenarnya mahasiswa berprestasi itu kan sebenarnya sih dia adalah penghargaan yang menghargai perjalanan lo gitu selama lo ada di universitas, selama lo belajar, pengalaman lo apa aja.
terus juga pencapaian lo apa aja dan itu dihargai. Jadi sebenarnya sih Mapres ini lebih untuk menghargai orang mungkin mahasiswa-mahasiswa yang akhirnya bisa mendapat pencapaian-pencapaian tersebut selama dia di universitas. Nah, kalau untuk personally gue sendiri sih sebenarnya ya untungnya jadi Mapres ya mungkin selain itu tentunya pencapaian yang mungkin bisa membanggakan juga untuk orang tua, tapi juga itu jadi bekal lah buat gue ke depannya nanti bahwa ternyata gue bisa loh melakukan ini meskipun mungkin banyak keraguan, tapi ternyata gue bisa loh melakukan ini. Dan dengan jadi Mapres itu akhirnya mendorong gue untuk terus untuk lebih berani lagi, untuk terus berkarya, untuk nggak berhenti juga mencapai cita-cita gue, mungkin lebih ke situ ya. Oke, jadi kalau dari Angga merasa Mapres itu adalah suatu penilaian terhadap usaha lu selama ini juga ya? Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita menang Mapres, bisa secara nggak langsung kita merasa progres yang kita lakukan itu tuh on a good track gitu ya? Iya, on a good track, dan akhirnya kita juga jadi lebih pengen lah untuk maju terus gitu. Tapi kalau selain itu misalkan ikut Mapres tuh ada untungnya nggak sih? Kayak misalkan kita bisa kenal sama siapa, apakah koneksinya gimana? Soalnya kalau gua ngeliat Angga tuh setelah jadi Mapres dia tuh banyak banget jadi pembicara di mana-mana, masuk TV dan ya keren lah, dia nggak cuma masuk YouTube, dia juga udah masuk TV guys. Iya, jadi ya itu salah satu bonusnya sih emang. Okay. Selain tentunya dapat hadiah, uang dan sebagainya, tapi juga dengan title Mapres ini emang gue jadi juga dapat banyak platform sih untuk bisa jadi pembicara di banyak banget ya sekarang, kalau dihitung mungkin udah kayak 20-30an lebih. Bisa cerita-cerita tentang pengalaman kita, ngebantu orang lain juga yang mungkin punya cita-cita yang sama, dan terus mungkin juga ya emang jadi lebih dikenal sih. Emang itu datang dengan jadi lebih dikenal, kayak lebih dekat dengan misalnya dokter-dokter kalau di FK gitu kan, dokter-dokter juga jadi banyak yang tahu dan selalu kayak, oh kamu Mapres gitu, dan mahasiswa berprestasi ini kan udah lama, jadi emang banyak sih yang sebelum-sebelum kita yang juga Mapres dan dia pikir, oh kamu Mapres juga, misalnya kayak gitu. Tapi pastinya kalau lu menang Mapres tuh ada pride-nya juga dong? Pride-nya? Iya. Pride-nya seberapa tinggi nih menurut lu nih? Menurut lu sebagai seorang Mapres, ketika lu udah menang Mapres, pride-nya itu segimana sih? Sebenarnya ya bukan pride ya bukan pride, pure pride sebenarnya, tapi lebih kayak lu bangga nggak ada ini ketika validasi bahwa yang usaha yang selama ini lo lakuin itu tuh bener dan membuahkan hasil, lebih kayak gitu sih mungkin. Jadi perasaannya. tapi ini beda sama anak-anak yang di TikTok pengen punya banyak followers jadi merasa tervalidasi ya. Beda kan? Beda. Ini lebih kualitasnya lebih oke ya. Jadi buat kalian, kamu yang namanya jadi ya emang menang Mapres itu banyak banget sih untungnya. Jadi gue salah banget sebenarnya guys nanya kenapa ikut Mapres. Iya. Jadi kalau misalkan dulu in the first place ikut Mapres itu di tahun keberapa kuliah? Tahun ketiga. Jadi Angga itu kan dia angkatan masuk UI-nya 2015. Jadi di tahun 2018 di tahun ketiganya daftar jadi Mapres. Itu kepikiran mau daftarnya dari kapan nggak? Sebenarnya nggak awal-awal banget sih, tapi ini juga latar belakangnya karena gue juga di BEM kan. Di BEM itu kan gue bagian pendidikan dan profesi. Di situ gue juga terpapar lah sebenarnya pemilihan Mapres di tahun-tahun sebelumnya. Dan mungkin gue nggak langsung mikir, oh gue pengen banget nih jadi Mapres gitu. Cuman ketika kesempatan itu ada, akhirnya karena gue kebetulan juga udah lumayan paham nih karena background gue di BEM itu, ya akhirnya gue ngambil kesempatan itu. Oke, jadi dia udah menyinggung tentang organisasi. Kita balik sedikit tentang pertanyaan Pride. Menurut lu lebih keren KBM atau Mapres? UI nomor 1. Pride lu menurut lu tinggian mana antara jadi Mapres UI nomor 1 atau jadi ketua BEM fakultas? Ya kalau ditaruhnya gitu ya itu kan ketua BEM fakultas. Kalau ini kan tingkatnya UI, ya mungkin emang lebih kompetisinya lebih sengit. Jadi kayak akhirnya ya Mapresnya itu jadi lebih
bisa dibanggakan. Jadi kesimpulannya kita nggak usah lama-lama, lebih keren Mapres UI nomor 1 guys. Jadi BEM FK enggak, tetap bagus. Itu semua punya pathway-nya dan pasti ada pengaruhnya ke masa depannya kan. Iya. Tapi kita balik lagi fokus ke diskusi tentang Mapres UI. Singgung sedikit, waktu itu persiapan buat jadi Mapres berapa lama ya? Dari mulai di fakultas sih sebentar ya, paling sebulan gitu. Dari fakultas ke universitas juga sekitar sebulan, ya mungkin 2 bulan lah, 2 bulan 3 bulan. Oh jadi kalau persiapan resminya itu kurang lebih sebulan 2 bulan sebelum hari finalnya. Iya. Kalau misalkan dari lu pribadi kan pastinya buat ikut suatu ajang gitu ada persiapan khusus nggak kira-kira? Sebenarnya enggak sih, cuman kayak kan di Mapres itu yang dinilai juga CV-nya kan. Jadi mungkin gue udah mulai ikut lomba-lomba dari mungkin 2 tahun sebelumnya atau setahun sebelumnya itu gue udah ikut lomba. Cuman gue nggak pernah langsung mikir gitu gue ikut lomba untuk nanti daftar Mapres, gue nggak kayak gitu. Meskipun ada ya kayaknya orang-orang kayak gitu, cuman kalau gue sih nggak kayak gitu. Oke. Jadi tadi kenapa gue sempat bilang dia hidupnya balance banget karena tadi dia juga sempat singgung lu sering ikut lomba-lomba gitu ya selama beberapa tahun awal sampai sekarang sih sebenarnya beberapa tahun awal di kuliah gitu ya. Iya, benar. Jadi dulu tuh sebenarnya pas gue masuk FKUI kayak di situ tuh animo untuk berkompetisi ya sebenarnya rendah banget ya. Jadi kayak suasana kita pengen berkompetisi tuh dulu masih rendah banget. Kompetisi apa nih? Ya apapun anak FKUI kayak ya udah fokus saya belajar di FKUI gitu. Untuk kompetisi, ikut lomba segala macem tuh dulu animonya masih sangat rendah gitu. Jadinya ya pas itu sih sebenarnya gue tingkat 1 semester 2 itu kayak gue beraniin aja nih karena gue pikir kok nggak ada ya orang yang ikut lomba-lomba gini, atau mungkin gue juga belum lihat ya, cuman akhirnya gue beraniin diri untuk ikut dan gue menang di pertama kali gue ikut itu. Jadinya berikutnya gue jadi ikut terus gitu. Oke. Pasti teman-teman di sini yang buka video ini kalian pasti pengen dengar sebenarnya apa sih yang bikin lo menang? Nah, jadi kalau di Mapres UI itu, jadi yang dinilai itu kan selain CV, IPK, terus juga lo harus bikin karya tulis ilmiah gitu. Terus lo harus presentasiin KT-nya itu. Terus ada presentasi bahasa Inggris juga. Habis itu ada psikotes. Oke, jadi sebenarnya sih ini cerita background lo dikit. Kalau FKUI yang maju ke UI itu sebenarnya jarang banget yang bisa sampai juara menang 1. Atau top 3 bahkan itu tuh udah lama banget FKUI itu hampir nggak pernah menang di tingkat UI ini. For some reason lah gue juga sebenarnya kurang yakin. Jadi sebenarnya pas gue maju ke UI sebenarnya ya gue juga manage ekspektasi gue, tapi itu nggak menghalangi gue untuk berusaha keras gitu. Berusaha keras gimana caranya supaya gue nih bisa perform dengan baik di tingkat UI. Jadi gue mungkin salah satu yang bikin gue menang ya karena emang gue juga merasa usaha yang gue berikan tuh juga ekstra banget sih sebenarnya. Kayak misalnya karya tulis ilmiah gue itu kayak gue konsultasiin ke kayak 5-6 dokter yang berbeda dari bidang yang berbeda untuk dapat perspektif mereka. Terus dari segi bahasa Inggris sebenarnya dulu gue juga sempat di Singapura kan sekolahnya. Jadi bahasa Inggris sebenarnya meskipun gue udah lumayan yakin, tapi gue tetap cari bantuan untuk presentasi bahasa Inggris itu. Gue akhirnya waktu itu cari orang untuk bantu gue jadinya gue di tengah-tengah kuliah gue sempetin tuh kayak semacam les gitu ya sama orang untuk presentasi bahasa Inggris. Itu juga sebenarnya FKUI nggak nyuruh gue gitu, tapi kayak gue ngerasa gue akan butuh ini, jadi itu juga apa ya, effort ekstra yang gue berikan gitu. Terus juga apa ya, untuk mempersiapkan bahasa Inggris itu kayak gue mulai lebih sering baca-baca. Jadi dari FKUI ke UI itu emang usaha yang gue berikan juga cukup ekstra sih sebenarnya untuk sampai di situ gitu. Terus sampai di UI-nya sendiri kenapa ya gue sebenarnya mungkin sebenarnya selain menang di Mapres UI, gue tuh kan juga dapet best karakter sama best KTI dan presentasi. Sombong amat. Jadi kelihatan ya guys, sombong. Enggak salah. Mapres UI 2018 sombong. Itu jadi judul buat lagi. Poin gue adalah mungkin karena emang karya tulis gue ini yang dibuat dengan apa ya, tadi gue bilang gue konsultasi ke banyak orang gitu. Gue sampai konsultasinya tuh banyak banget lah ya orang-orang yang gue konsultasi terhadap itu. Jadi
akhirnya gue bisa dapat nilai yang cukup tinggi di karya tulis itu gitu. Oke. Maksud gue. Jadi emang ternyata ini gue baru tahu sih guys. Jadi emang jarang ya ada mahasiswa FKUI yang menang di Mapres UI. Jarang sih. Jarang ya. Apalagi top gak usah menang deh, top 3 aja jarang. Waktu itu sih dekannya kan ngepost kayak dia aja ngitung tuh sekitar 12 tahun lah, tapi kita juga nggak pernah ada rekornya juga sih, jadi waktu itu juga nggak bener-bener tahu sebenarnya. Oke. Jadi waktu pas lu tahu benar-benar jarang, pada saat lu tahu itu lu jadi kepikirannya, aduh ya udah deh gue sekedar ikut aja, atau lu kayak ini saatnya nih gue bikin suatu sejarah baru. Waktu itu apa yang lu rasain? Waktu itu yang gue rasain ya karena itu tadi, karena FKU emang jarang menang, jadi emang kesannya tuh apa ya, situasi di FKUI itu juga kayak ya udahlah lo ikut aja gitu, kayak dari FKUI juga kayak ya udahlah lo ikut aja gitu. Jadi mereka nggak memberikan bimbingan khusus, padahal kalau kita lihat tuh di fakultas-fakultas lain mereka tuh ada yang kayak dekanatnya sampai bikin tim sendiri untuk itu, Fokus banget gitu ya buat ya, mempersiapkan. kayak lo harus gini. Sedangkan gue tuh kayak semuanya harus gue cari sendiri gitu, karena ya itu nggak disediain buat gue, jadinya makanya yang gue pikirin ya apa ya tadi ya, ekspektasinya gue sih pengen ngasih yang terbaik aja gitu. Gue nggak berharap harus banget menang sebenarnya, gue cuman berharap ya gue bisa ngasih yang terbaik gitu. Gimana caranya ya, gue usaha sendiri nyari bantuan sini sana, jadinya lebih kayak gitu sih. Oke, jadi simpelnya walaupun dengan modal yang atau persiapan yang dukungannya minimal, tapi lu tetap berusaha mikir gue harus kasih yang terbaik nih ya. Iya gitu Oke. sih mindset gue waktu itu. Oh ya, berarti teman-teman di sini tuh kita bukan sama sekali pengen ngejelekin FKUI atau gimana, tapi mungkin ini juga bisa jadi masukan buat FKUI-nya pasti, ya nggak sih? Iya tentunya, dan sekarang Tentunya. sih FKUI semenjak gue menang itu sekarang mereka udah lebih ini Udah sih. lebih Sekarang ada timnya. Persiapannya lebih Iya, bagus lagi ya, lebih persiapannya matang. bagus Apalagi lagi. yang Mapres 2020 kemarin Iya, top juara 3. 2. Juara 2. Iya. Ini yang bimbing sebelah gue juga guys. Jadi kalau kalian pengen, oh iya tapi dia udah nggak single. Jadi menurut gue keren banget. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi nonton di sini, menurut gue kalau lu nggak punya terlalu banyak bekal atau lu selalu menyalahkan keadaan, lu nggak akan pernah bisa sukses ataupun meraih apa yang ingin lu dapatkan ya. Kayak tadi gue ngeliat banget dari Angga, dia itu nggak pernah menyalahkan keadaan, padahal di saat itu tuh lu bisa menyalahkan keadaan gitu nggak sih? Keadaan bahwa gue nggak disupport. Iya. Iya bisa sih, tapi itu nggak akan membawa solusi. Betul. Jadinya gue kejar aja gitu apa yang gue butuh. Jadi kalau gue lihat, kalau yang gue simpulin, satu-satunya hal yang menurut Angga bisa menang adalah usaha, ya nggak sih? Iya. Usaha, kerja keras, di mana lu konsultasi sama banyak orang, cari banyak sudut pandang, terus minta belajar juga tentang yang Inggris juga, sama yang terakhir kayaknya tentang attitude nggak sih? Tadi lu sebut lu juga sempat menang karakter dan lu ngerasa itu sebagai suatu poin penting kenapa lu bisa menang. Iya. Jadi kalau karakter itu sebenarnya dari hasil psikotesnya. Oke. Sebenarnya gue juga hasil psikotes itu nggak dikasih tahu secara ini sih sebenarnya. Cuman waktu gue maju ke Mapres UI itu, psikotesnya kan salah satunya cerita tentang pengalaman lo kan, dan gimana lo ngerti tentang diri lo sendiri, gimana lo paham semua kegagalan yang udah pernah lo alamin selama sebelum itu gitu, dan di situ lo dinilai. Mohon maaf gue ketawa ya guys, jadi ini inner joke sih, jadi gue cerita sedikit banget nih. Dia tadi bilang kegagalan sebelumnya, jadi kenapa tadi gue sempet tanya lebih pride KBM fakultas atau Mapres UI, karena sebelum dia ngajuin jadi Mapres UI dia gagal menjadi ketua BEM fakultas ya. Gue sebenarnya ini sih runner up ketua BEM. Oh iya, ingat ya, bukan gagal tapi first runner up. Iya, first runner up ketua BEM. Iya. Ya itu suatu prestasi, tapi nanti mungkin kita akan bahas itu di akhir, di pertanyaan-pertanyaan lain. Iya. Jadi boleh lanjutin yang karakter tadi itu. Oh iya. Dinilai dari psikotesnya. Iya, psikotes, dan salah satu bentuk psikotesnya itu kita harus cerita tentang pengalaman apa yang membuat kita menjadi orang seperti saat ini gitu. Dan waktu itu gue juga cerita tentang kegagalan gue di BEM dan gimana itu akhirnya mendewasakan gue lah sebagai orang ya. Mungkin di situ sih yang jadi poin karakternya
Jadi teman-teman buat kalian yang suka merasa klise tentang suatu kalimat ini, di mana orang sukses itu pasti pernah ngerasain gagal dulu, ya nggak sih? Iya. Lu setuju sama hal itu? Pasti lah, setuju. Karena dia juga udah ngalamin guys. Jadi gue juga percaya pasti semua orang sukses, dan termaksud kalian yang ketika sekarang lagi ngerasain gagal, kalian harus bisa overcome kegagalan itu ya. Iya. Ada nggak tips buat mereka gimana caranya nge-overcome kegagalan? Nah, jadi dulu nih yang gue lakuin pas gue jadi runner up ketua BEM. Ya pas gue kalah maju jadi ketua BEM. Itu sebenarnya itu salah satu momen terdown dalam hidup gue lah yang Karena dia sebelumnya nggak pernah gagal ya. Dia selalu Enggak, mendapatkan bukan apa gitu. yang dia inginkan. Bukan gitu, tapi karena kan pemilihan ketua BEM ini kayak publikasinya tuh besar banget kan. Jadi itu emang menaruh gue di tempat yang sangat vulnerable lah, emotionally vulnerable gitu. Apalagi semua orang ke-expose ya. Iya, dan Jadi semua orang bisa tahu informasi dia maju dan dia kalah. Iya. Dan karena apa? Kita bahas itu dia. Gimana iya, gimana? intinya waktu itu akhirnya yang gue lakukan adalah gue balik ke, entah kenapa ya, ada perasaan gue pengen banget balik ke SMA gue. Jadi yang gue lakuin sih waktu gue down itu ya gue minta sama nyokap gue untuk akhirnya kita ke SMA gue itu. Dan pas gue balik ke sana, SMA lu yang di Singapura? iya, SMA gue yang Singapura. Oke. Jadi gue ke Singapura waktu itu, dan gue kayak ke SMA gue, terus gue kayak begitu gue di sana itu kayak perasaannya apa ya, almost magical banget sih, karena Perasaan championnya is back. My champion fight is back. iya, gue jadi inget banget sama semua apa ya, cita-cita gue, semua perjuangan gue dulu, semua hal-hal yang udah gue lewatin. Singkatnya prestasi yang sudah gue Enggak, dapatkan. bukan. Istilahnya tuh gue jadi inget gitu kayak dulu gue ke FKU itu buat apa gitu. Dulu gue juga dari Singapura balik ke Indonesia gue tuh buat apa. Kayak semua itu tuh jadi apa ya, istilahnya memberikan gue semangat lagi gitu untuk bangkit. Dan ini apa ya, salah satu tips menurut gue yang penting ya gitu, ketika kita mungkin lagi jatuh atau gimana, coba balik ke tempat dimana kita tuh dulu punya semangat yang tinggi gitu. Karena somehow dengan berada di tempat itu aja, itu tuh kayak bisa memicu banyak memori-memori di kepala lo yang akhirnya bisa membuat lo jadi semangat lagi. Oke, jadi sebenarnya kalau yang gue simpulin guys, satu hal yang gue dapat itu adalah semuanya ada di mindset. Iya nggak sih? Jadi Iya. semuanya ada di mindset lu. Ketika lu ngerasa gagal, lu harus inget tujuan pertama lu itu ngelakuin itu apa. Iya, Kenapa lu ada di sana itu lu harus inget. Dan lu silakan ngelakuin segala hal cara supaya lu bisa ingat tujuan awal lu itu Iya, apa. benar banget. Kalau di dalam konteks ini adalah dia balik lagi ke SMA dia, di mana pada saat SMA dia inget banget kenapa dia mau masuk FKUI guys. Kayak gitu. Itu keren banget sih. Jadi buat kalian yang sedang ngerasa gagal dalam ngelakuin sesuatu, coba kalian ingat lagi tujuan ke awal kalian tuh apa, dan jadiin itu semangat buat jadi modal kalian memperbaiki diri kalian lagi. Oke. BTW, tadi kan lu sempat bilang kayak usaha lu tuh banyak, dan gue yakin pasti yang juara runner up yang mendapatkan runner up 1 dan runner up 2 ataupun semua pun yang udah menang di Mapres fakultasnya masing-masing, mereka punya usaha yang menurut gue nggak bisa kita remehin. Oke, benar. Tapi kalau misalkan buat yang nonton ini, kayak exactly apa sih usaha apa yang membedakan? Karena gue juga pasti gue mewakili suara kalian. Banyak orang yang ngelakuin usaha tapi bisa dibilang ya usahanya itu nggak berbarengan dengan prestasinya gitu. Oke. Jadi sebenarnya sih susah ya kalau banding. Jadi Mapres UI ini juga susahnya adalah lo harus ngebandingin antar fakultas, di mana kita tuh belajarnya beda-beda. Terus kayak semua punya expertise masing-masing. Jadi mau bandingin, menurut gue ya buat UI mau bandingin tuh juga susah kan sebenarnya, kayak siapa yang lebih bagus, karena emang semuanya berprestasi di bidang masing-masing gitu. Jadi mungkin yang gue lihat waktu itu mereka cari adalah orang yang bener-bener tahu gitu sama apa yang mau dia capai, terus juga orang yang orang yang bisa menunjukkan bahwa dengan 3 tahun sekolah di fakultas itu dia tuh bisa memunculkan solusi untuk masalah yang ada di masyarakat. Istilahnya tuh orang yang tahu tempatnya dia di masyarakat tuh apa gitu. Dan itu ditunjukkan dari pengalaman-pengalamannya. Kalau misalnya lo udah ikut misalnya banyak lomba dan banyak pengalaman, lo tuh biasanya akan tahu kan sebenarnya apa yang lo suka, apa yang lo nggak suka, apa yang lo
jago di situ, apa yang lo kurang jago di situ, dan pemahaman tentang diri lo sendiri itu siapa dan tempat lo di masyarakat itu sekarang apa dan nantinya akan seperti apa. Gue rasa sih itu yang bisa ditonjolkan dan akhirnya bisa membuat kita misalnya lebih menonjol dibandingkan orang di fakultas lain gitu. Apalagi kan lu juga udah aktif di organisasi yang suka turun ke masyarakat juga kan. Jadi lu kayak kurang lebih tau lah apa kondisi masyarakat, apa yang dibutuhin gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau dalam konteks Mapres ini, lalu iyanya tadi. Iya, jadi iya, jadi kalau dalam konteks Mapres ini sebenarnya teman-teman, kalau dari apa yang gue simpulin ya, kalau kalian mau menang Mapres itu mau di UI ataupun dimanapun, kalau kalian mau menang Mapres, kalian itu harus tahu diri kalian itu, kalian harus kenal banget sama diri kalian, sama kalian itu harus tahu ilmu yang kalian punya dan bagaimana caranya kalian bisa menunjukkan itu atau memberikan manfaat kepada masyarakat. Iya, benar itu sih. Kuncinya itu ya, kita harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakatnya itu. Selain idenya, kalian harus jago buat bisa menunjukkan hal itu. Tadi karena menurut gue pas banget sih penggunaan kata-kata menunjukkannya itu, karena kalau lu cuma ada di dalam otak lu doang atau lu cuma mampu nulis doang tanpa berhasil menunjukkan atau mempresentasikan, lu nggak akan bisa menang, ya nggak sih? Benar banget. Jadi butuh public speaking yang bagus banget. Iya, karena ada presentasi dan sebagainya, tentunya public speaking penting juga sih di Mapres. Kira-kira ada nggak satu hal yang lu bisa bilang buat orang-orang yang belum jago atau belum berani public speaking? Belum berani public speaking, lo harus coba. Lu harus coba. Iya. Kalau dari gua, mungkin lu bisa cobanya berarti ke temen lu dulu ataupun di depan kaca. Semua kesempatan yang lo punya deh untuk bisa public speaking. Kalau gue sih mulai public speaking juga karena dari lomba-lomba itu biasanya harus presentasi kan. Sekecil kita misalnya tugas kuliah gitu lagi presentasi, itu kan sebenarnya juga Kelompok kecil ya, maksudnya? Kelompok kecil. Kalau lo lagi diskusi terus lo harus presentasi, itu kan sebenarnya juga part of public speaking juga gitu kan. Oke, kayaknya kalau misalkan kita ngebahas yang tentang gimana tips and triknya udah cukup. Intinya sih yang penting usaha, dan kalian tuh harus tahu kayak hal apa emang yang diminta, yang dibutuhin. Dan kalau dalam konteks Mapres itu, kalian punya ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, sama harus punya attitude yang bagus, ya nggak sih? Iya. Tapi di sini ada cerita yang unik tentang perjalanan Mapresnya Angga, di mana tadi kan sempat gue bilang dia itu adalah juara 1 mahasiswa berprestasi UI tahun 2018. Dan secara logika, secara common sense, seharusnya yang menang di UI, yang ngewakilin UI, lanjut ke nasional dong. Iya. Iya nggak? Benar. Waktu itu di mana tempatnya? Ingat Nggak tahu gue. Oh, Solo ya? Kalau nggak salah ya? jadi guys, oke, gue nggak ikut. Iya, jadi dia nggak ikut guys. Jadi simple things adalah yang ngewakilin UI itu adalah runner up-nya. Iya. Juara 2-nya yang kalah dari dia. Tapi dia tetap pemenang sih. Tetap pemenang juara 2. Tapi ya boleh ceritain nggak kenapa yang mewakilin malah dia? Iya, jadi itu juga ternyata ada sebuah komplikasi lah. Sebuah hal yang terjadi. Iya. Peraturan ya kalau nggak salah. Iya, ternyata itu terkait peraturannya bahwa ada batasan umur tertentu, dan pada saat itu tuh emang kata-kata peraturannya tuh agak rancu sebenarnya, dan ya UI akhirnya mengambil keputusan kalau mungkin yang terbaik adalah untuk kita nggak maksain ini, dan ya udah yang juara 2-nya yang maju gitu. Oke. Jadi boleh dibocorin dikit gak? Apa? Iya, boleh. Jadi kan kalau misalkan Angga itu masuknya tahun 2015, tapi harusnya aslinya tuh 2013. Masuk kan 2015, tapi aslinya harusnya 2013. Iya, benar. Nah, ini nanti kita bahas di belakang aja. Jadi intinya Angga itu emang telat 2 tahun buat masuk UI ya. Dan fun fact-nya teman-teman, juara 2 di Mapres UI, dia juara 1 di nasional. Iya. Jadi secara common sense, secara logika, kalau nih orang ikut, apa? Iya. Nih ngomong dong supaya keren dong. Ya jangan. Ya jadi kalau misalkan dia ngikut, otomatis dia yang menang cuy. Cuman ya kalau menurut gua pribadi kayaknya ya semua yang terjadi ini yang terbaik nggak sih? Iya sih. Iya. Mungkin aja kalau dia yang ikut di pesawat dia ada kecelakaan kan, kita nggak ada yang tahu. Semua tuh udah diatur. Semua diatur. Iya. Oh ya, jadi kita sempat singgung tentang dia telat masuk UI-nya.
Boleh ceritain sedikit nggak? Kenapa lu bisa telat masuk UI? Ya jadi nah ini juga ya pas gue dibilang ternyata gue nggak bisa maju ke nasional itu karena umur gue dan sebagainya. Gue tuh juga bilang kan waktu itu gue boleh dikasih ya udah kamu mau speech atau dan gue bilang gue nggak menyesali bahwa umur gue segini gitu loh. Gue sama sekali nggak menyesali itu dan gue 2015 sekarang padahal harusnya 2013 gue juga nggak menyesali itu dan ceritanya adalah sebenarnya karena gue tuh SMA di Singapura gitu. Jadi setelah gue lulus SMP di sini dulu gue di Alpus, gue lulus Anak Alpus silakan komen. Berarti lu Alpus angkatan berapa? gue angkatan 38. Oh, angkatan 38. Ya. Alpus angkatan Silakan 38. komen Alpus 38. Gue Alpus angkatan 38 terus gue sempet SMA sebentar lah di sini. Iya, di Jakarta. Di Jakarta gue sempet SMA sebentar. Terus ada kesempatan nih untuk daftar beasiswa ke Singapura. Dan akhirnya gue waktu itu gue diajak sama teman gue ambil tes itu dan gue keterima untuk beasiswanya dan beasiswanya itu selama 4 tahun. Jadi meskipun gue udah lulus SMP, harusnya kan tinggal 3 tahun lagi tuh. Tapi beasiswa gue tuh 4 tahun. Jadi gue emang harus ngejalanin SMA-nya di sana selama 4 tahun gitu. Jadi kan tuh udah turun setahun. Habis itu di Singapura itu kalender akademiknya dia mulai dari Januari sampai Desember. Sedangkan kalau di Indonesia itu kayak Juli ke Juli kan. Atau Juni ke Juli gitu kan. Nah, itu jadinya Kalau Juni ke Juli cuma 1 bulan doang. Iya. Juli ke Juni. Juli ke Juni. Itu tuh berarti ada setengah tahun di awal transisi gue tuh keambil sama setengah tahun terakhir transisi gue juga keambil. Akhirnya gue 2 tahun lah turunnya. Iya, jadi emang Angga ini ya semua mungkin udah jalan yang di atas nggak sih? Iya, itu semua udah dia. Dan gue suka banget tadi kata-kata dia di mana dia nggak pernah menyesali, di mana dia nggak bisa maju ke nasional karena umur. Iya, gue sama sekali nggak menyesal. Iya, karena dia, ya siapa yang nyesel dapat beasiswa cuy? Iya nggak sih? Iya, semua udah ada yang ngatur. Ya kita harus bisa ikhlas juga lah bahwa percaya bahwa semua yang dikasih ke kita tuh emang yang terbaik buat kita gitu. Oke, jadi kalau misalkan gue tanya nih, pertanyaan terakhir gue tentang Mapres, ada nggak momen apa yang paling lu kenang dari persiapan Mapres lu dan satu hal yang paling lu ambil dari segala proses Mapres? Kalau momen yang paling gue kenal adalah tadi kan gue sempat ceritakan bahwa untuk bahasa Inggris itu kayak gue sempat minta tolong sama orang untuk nge-coaching gue di itu. Dan gue tuh inget banget bahwa gue harus madet-madetin jadwal kuliah itu kayak sampai tuh yang coach gue ini kayak kadang emang dia harus datang ke FK kayak Rika ke situ dan gue kadang kayak di jam kosong di tengah-tengah antara jam kosong gue kayak ke dia cuma untuk 1 jam 2 jam jadi itu apa ya gue sampai sekarang masih keinget banget sih semua usaha-usaha yang gue lakukan di situ gitu. Sorry gue potong, coachnya itu tuh mahasiswa juga atau? Mahasiswa. Bukan profesional banget kan? Bukan, tapi mahasiswa yang lebih berpengalaman lah di bidang. Kayak MUN gitu ya? Iya, orang kayak gitu. Nggak tahu MUN? Google ya, jangan males ya. Dan gue belajar banyak banget dari dia, jujur gue belajar banyak banget. Cewek pasti. Bangke. Agak cowok. Cowok. Dan gue belajar banyak banget dari dia dan gue sama sekali nggak nyesel. Gue tuh kayak apa ya, harus nyelipin waktu gue untuk itu gitu. Dan satu hal yang mungkin gue pelajari adalah ya ini sih, lo harus tetap humble gitu. Meskipun lo ngerasa, lo tuh harus merasa bahwa akan ada sesuatu yang bisa lo pelajarin lagi. Kayak ada, apa sih namanya? Ada langit di atas langit gitu. Kayak Room for improvement. Iya. Harus ada selalu room for improvement. Iya. Lo harus percaya bahwa selalu ada tuh yang namanya room for improvement. Jadi meskipun apa ya, contohnya misalnya kayak walaupun banyak udah dipuji sama orang gitu ya. Iya, lo tetap harus put in the work gitu loh. Lo harus mau tetap berusaha untuk jadi lebih baik lagi gitu. Dan itu sesimpel misalnya kayak karya tulis gue waktu itu dibilang udah bagus, tapi gue nggak menerima gitu aja. Gue tetap pengen itu jadi lebih bagus lagi. Gue coba konsul kesini segala macem. Habis itu kayak misalnya bahasa Inggris, gue kan 4 tahun di Singapura, gue
mungkin orang lihatnya gue udah cukup percaya diri lah dengan bahasa Inggris gue, tapi ya gue tetap nyari bantuan gitu. Setuju. Untuk itu. Jadi kayak apa ya, kalau kita mau mencapai sesuatu ya kadang emang pertama lo harus humble dulu dan menyadari bahwa ya gimana pun sehebat apapun lo sekarang pasti masih ada yang bisa lo pelajarin lagi gitu, dan mindset kayak gitulah yang akhirnya bisa ngebentuk lo untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik gitu. Jadi satu hal yang gue dapet adalah lu harus punya keinginan buat belajar, iya nggak sih? Iya. Dan lu jangan pernah menutup jalan belajarnya di mana, sama siapa, Iya. sama kapan gitu ya. Karena tadi kalau gue dengar dari ceritanya dia, buat dia belajar, dia tuh bahkan ngebanin waktu istirahat, itu udah pasti, energi, pikiran, waktu main dan lain-lainnya. Demi buat bisa memperbaiki diri dan menjadi orang yang lebih baik. Jadi buat lu semua yang lagi nonton, mau lu jadi mapres atau lu mau jadi pro player Mobile Legend, ya nggak sih? Iya. Lu tetap harus humble dalam artian belajar terus, jadi yang lebih baik terus dan bisa belajar sama siapa aja dan dimanapun. Ada Kayak- lagi mungkin? Iya. Mungkin kata-katanya kayak enough is a little bit more gitu. Jadi kayak yang lo bilang cukup tuh ya sebenarnya sedikit lagi. Jadi jangan pernah merasa puas. Iya. Pokoknya selalu mikirnya cukup itu kalau lu udah bisa sedikit lagi. Iya. Tapi ketika lu udah sedikit lagi, lu harus mikir cukup itu kalau udah sedikit lagi. Iya nggak sih? Bener ya? Kalau dalam berusaha, ya. Oke, enough jadi is a little bit more. ya sebenarnya buat menang Mapres itu tadi kalau kita bisa simpulin bukan satu perjalanan yang mudah. Banyak banget hal yang harus dikorbanin. Jadi kalau misalkan buat temen-temen yang mikir atau mau menang Mapres kayak anjir sedih gitu merasa nggak menang, buat yang kalian pernah ngikut atau pengen jadi Mapres, ya emang usahanya tuh nggak bisa nggak bisa yang apa ya namanya, nggak maksimal ya. Harus serius. Harus serius. Berarti ini sebenarnya bisa dimasukin dalam konteks apapun nggak sih? Kayak lu mau dalam meraih apapun, your goals gitu. Iya, tentunya. Justru Iya kan? itu sih kayak Mapres itu intinya juga aktualisasi diri itu yang dinilai kan. Jadi Mapres adalah pembuktian diri lu di mana lu udah punya mindset yang oke atau belum, apalagi dalam konteks kerja keras. Di perpustakaan tuh suka banyak mejanya buat belajar, tapi orang rebutan. Oh ya. Karena Di Indo perpustakaan kosong. di Indo perpustakaan kosong. Kayaknya tadi kita sempat ketawa-ketawa banget, mungkin buat yang nonton boleh cerita dulu nggak waktu itu kenapa mau jadi ketua BEM sih? Waktu kalah apa yang dirasain? Masih ada Instagramnya kalau mau buka @momentum perubahan. Ya jadi Emang apa yang mau diubah sih waktu itu? Kalau nggak salah masih ada radikalisme. mungkin ya satu hal yang gue akuin gue memang kalah. Kurang rohani. Jadi kalau gue simpulin lu sedih karena lebih ke arah mengecewakan banyak orang yang istilahnya udah put effort di sana bareng-bareng. Gue denger lu dulu juga capek. Kenapa lu gak maju ya? Maksudnya kan nggak semua orang ada di posisi lu sekarang kan. Tapi gue yakin pasti banyak kalau ditanya mau atau enggak pasti ada orang yang mau di posisi lu. Dan maksud gue gitu misalnya.